selamat bergabung. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menaikkan syukur kita dengan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, kita mau katakan, penuhilah kami ya Tuhan. Penuhilah cawan ini dengan urapan-Mu, dengan kasih-Mu. Hatiku denganmu ya Tuhan, penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku dengan damai surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami, penuhilah dengan sungai kasih-Mu, sungai sukacita-Mu, mengalir, menjamah, memenuhi hati dan pikiran kami saat ini. Penuhilah hatiku dengan Roh-Mu ya Tuhan, penuhilah mulutku dengan nyanyian baru, penuhilah jiwaku dengan damai surgawi, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus. Glory bagi Yesus, glory bagi Yesus, penuhilah hatiku dengan Roh Kudus, dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk lawatan-Mu atas setiap kami. Mari saya mengundang Bapak Ibu, mari kita naikkan kembali pujian. Katakan, tenanglah kini hatiku.
kini hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, aman ku di padang teduh. Hatiku berserah penuh, tanganku di padang teduh. Kasih Roh Kudus, Engkaulah yang berjalan bersama-sama dengan kami, Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang menuntun kami di malam yang gelap tenang, di taman indah dan tenang. Di telepon panggilan tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena Kau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Matamu memandang kami senantiasa dan Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami. Kami senantiasa dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Kami dipegang teguh oleh kebenaran firman-Mu. Dan pagi hari ini kami datang kepadamu kembali Tuhan. Kami mau mengenal jalan-jalan-Mu. Roh yang kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-katamu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dan Roh Kudus, tolonglah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Terbukalah mata hati kami, diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Semampukan kami untuk menghidupi firman-Mu sehingga kami dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, apa kabar pagi hari ini? Ya, barusan pujian yang kita naikkan sangat indah lah, yakni tenanglah kini hatiku karena Tuhan memimpin langkah kita. Dan dikatakan tanganku dipegang teguh, ya Tuhanlah yang membimbingku. Nah Bapak Ibu, tahukah bagaimana Tuhan membimbing kita? Ada yang tahu bagaimana Tuhan membimbing kita? Ada Ibu Esther. Shalom Bu Esther, kabar baik dari Jepara. Terima kasih ya. Ya Bapak Ibu, ada yang tahu bagaimana Tuhan membimbing kita?
Adakah yang tahu? Ayo, yang tahu tulis di komentar supaya saya tahu ya Bapak Ibu. Connect sama saya atau masih tiduran, masih ngantuk ya. Oke, sebentar saya cari musik dulu ya. Bapak Ibu boleh bantu tap-tap layar, bantu share. Ada yang tahu kah? Dengan hore Bu Esther ya, dengan menunjukkan jalan-jalannya. Iya, terima kasih Bu Nani lewat tuntunan Roh Kudus. Ada lagi yang tahu bagaimana caranya Tuhan membimbing kita? Iya, terima kasih Bu Evi. Ya, benar semuanya. Tetapi bagaimana caranya Tuhan memegang tangan kita? Ayo. Selalu menuntun kami Kakak Permata ya. Ya, adakah yang tahu bagaimana caranya kita dituntun oleh tangan Tuhan? Ada yang tahu caranya bagaimana kita dituntun oleh tangan Tuhan? Hore, 100 Kakak Meliana. Dengan firman-Nya, dengan ya Wester 100. Iya, kayaknya Bapak Ibu udah luar biasa semua. Jadi kita pagi hari ini nggak usah belajar firman Tuhan ya, karena udah luar biasa semua, udah dahsyat. Oke, kita tetap ya mau belajar firman Tuhan, karena dengan demikian kita akan dipegang erat oleh Tuhan, ya kan? Karena kita mengizinkan diri kita untuk dipegang oleh firman-Nya. Bisa nggak kita nolak? Kita nggak mau dipegang, kita mau jalan sendiri. Bisa? Bisa. Kenapa? Karena Tuhan itu menghormati free will kita, bukan menghormati kehendak bebas kita. Ya, kalau kau tidak mengizinkan Tuhan untuk memegang tanganmu, ya Tuhan tidak akan memegang tangan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah gentleman ya. The Holy Spirit is a gentleman. Maksudnya ya Tuhan kita itu gentleman, dia tidak akan memaksakan kehendaknya. Walaupun sedemikian dia mengasihi Anda dan saya, tetapi dia tidak akan pernah memaksakan kehendaknya. Dia selalu memberikan Anda dan saya free will. Kalau Anda dan saya tidak mau dituntun oleh firman-Nya, dipegang erat oleh firman-Nya, dia juga menghormati kehendak bebasmu. Tetapi apakah yang lebih baik selain pencipta kita sendiri yang menunjukkan jalan-jalannya kepada kita, yang menuntun kita, bukan? Karena mata kita ini terbatas hanya memandang yang kelihatan. Tetapi kalau mata rohani kita sudah diizinkan untuk melihat yang nggak kelihatan, seperti Bu Esther ya, kemarin kasih kesaksian. Karena indera rohaninya Bu Esther sudah diizinkan untuk melihat yang nggak kelihatan gitu, melihat yang ada di alam roh. Karena yang ada di alam roh itu yang menciptakan apa yang kelihatan, bukan? Yang ada di alam roh itu yang mengendalikan apa yang kelihatan. Amin. Saya mau Kakak Meliana, kayaknya saya sudah pernah share kan bagaimana caranya. Sudah pernah belum? Oh, nanti ya kapan-kapan ya saya akan share bagaimana sih caranya kita mendengar suara Tuhan lewat penglihatan ya. Memang setiap orang punya condong karunia khusus. Misalnya kalau saya itu lebih ke kesaksian roh, walaupun memang saya ada karunia penglihatan juga, tetapi yang lebih menonjol dalam diri saya adalah karunia kesaksian batin. Nah, yang lebih menonjol dalam Bu Esther adalah karunia penglihatan ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, ini seharusnya itu adalah warisan kita. Setiap anak-anak Tuhan ya, bukan hanya orang-orang tertentu atau hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan Bapak Ibu. Itu adalah harta warisan kita sebagai anak-anaknya. Oke, sebetulnya hari ini saya mau kembali ya melanjutkan pembahasan tentang
Orang bijak ini seperti orang Majus yang mempersembahkan dari harta perbendaharaannya, yakni emas, kemenyan dan mur ya. Kemarin kita sudah membahas apa itu artinya emas ya, dan Bapak Ibu perhatikan, mungkin Anda berpikir bahwa apa sih hubungannya orang bijak yang mempersembahkan dari harta perbendaharaannya dengan pergumulan saya. Saya ini saat ini sedang bergumul dengan keadaan ekonomi saya. Bu Ciara nggak ngerti, Bu Ciara ngomonginnya apa, tahu nggak nyambung dengan apa pergumulan saya. Sekarang mungkin ya Bapak Ibu ada yang terbelenggu oleh sakit penyakit, nggak nyambung Bu Ciara ngomong. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu, jikalau engkau mengerti ya, karena firman Tuhan itu dikatakan jikalau seseorang mengerti, maka dia akan berbuah 100 kali lipat ya, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jikalau seseorang itu mengerti. Tetapi jikalau seseorang itu tidak mengerti, dia akan membaca dan hilang begitu saja seperti iwap, bukan karena dia tidak mengerti. Nah, jikalau sebetulnya Anda dan saya mengerti dan melakukannya, maka engkau itu ya nggak usah pakai lama tinggal di padang gurun, karena Tuhanlah yang akan memegang tanganmu dan membimbing engkau keluar dari padang gurun. Tuhanlah, firman-Nya lah yang akan menuntun engkau, memegang tangan engkau. Jika engkau mengizinkan tanganmu itu dipegang, dituntun oleh firman Tuhan sehingga engkau keluar dari pergumulanmu. Saya percaya pengajaran yang benar akan menuntun engkau keluar dari pergumulan-pergumulanmu. Pengajaran yang benar itu yang akan menuntun engkau ke dalam pertobatan dan ke dalam rencana, memasuki rencana Tuhan di dalam kehidupanmu ya. Oleh sebab itu kenapa saya selalu mendorong orang-orang yang punya pergumulan ekonomi misalnya ya, ikut live streaming saya, ikut setiap pagi jam 4 pagi untuk belajar firman. Karena memang doa-doa kita seperti yang kemarin ya, doa berkat, Bu Esther dikasih penglihatan, oh ada berkat-berkat Tuhan. Memang ya doa-doa kita itu ya memang doa-doa yang berkuasa, bukan doa orang benar itu doa yang berkuasa. Tetapi jangan mengesampingkan firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah sesungguhnya jalan-jalannya. Engkau tidak akan bisa sampai kepada hidup dengan segala kelimpahannya. Bahkan dikatakan di kitab Mazmur 16 dia menunjukkan, dia memberitahukan kepada kita jalan-jalannya, dan di hadapannya ada apa? Sukacita melimpah-limpah. Bukan hanya saja jalan dengan, maksud saya bukan hanya saja hidup dengan segala kelimpahannya yang tertulis di Yohanes 10 ayat 10, tetapi Mazmur 16 berkata, dia memberitahukan kepada kita jalan-jalannya. Jadi pengajaran itu boleh saya katakan nih, prinsipal yang pertama, yang hikmat Allah itu, pengajaran itu penting sekali. Karena ketika engkau mengalami mukjizat, mungkin ya misalnya engkau bisa didoakan langsung dapat berkat Tuhan, jadi engkau mengalami mukjizat, tetapi selama engkau nggak mengerti jalan-jalannya, engkau akan jatuh kembali kepada kubangan pergumulan, kesulitan yang sama. Tetapi ketika engkau mengetahui jalan-jalannya dan hidup ada di dalam jalannya, maka engkau akan dihindarkan dari berbagai macam penderitaan, kesusahan, air mata. Firman Tuhan jelas di Mazmur 16 berkata, dia terlebih dahulu memberitahukan kepada kita jalan-jalannya. Maka kita akan sampai kepada kehidupan dalam kehadiran dia, dalam His presence ya.
Jadi kita bisa sampai ke dalam kehidupan yang senantiasa mengalami hadirat Allah. Makanya dikatakan kemudian di hadapannya ada sukacita berlimpah-limpah. Kita akan sampai kepada sukacita yang berlimpah-limpah karena kita selalu ada di dalam hadiratnya. Kita selalu ada hidup di dalam hadiratnya. Kemarin-kemarin saya sudah sering membagikan bahwa hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan bahkan ya, itu bukan hanya engkau bisa alami sekali-kali ketika engkau pergi ke ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang diurapi Tuhan, bukan, tetapi hadirat Tuhan itu sesungguhnya bisa engkau bawa kemanapun engkau pergi. Inilah yang dituliskan di kitab Mazmur 23, dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahannya senantiasa mengejar-ngejar aku, dalam versi New King James Version-nya ya, dan aku akan senantiasa diam di dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan itu berbicara tentang bait Allah, tentang kehadiran Allah. Nah, ini berbicara tentang sukacita yang berlimpah-limpah, dan tidak sampai di sana, tidak berhenti sampai di sana ya Bapak Ibu. Mari kita lihat ya ayatnya supaya Bapak Ibu sama-sama itu ya. Mazmur 16. Mazmur 16 kita buka ya. Mazmur 16 ayat 11 ya, saya bacakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat. Perhatikan, baca di sini, nikmat senantiasa. Bapak Ibu, apa sih yang lebih baik daripada jikalau engkau mengerti firman Tuhan, mengerti jalan-jalannya dan menghidupinya? Tidak ada, kata kitab Amsal, tidak ada yang bisa menandinginya. Bahkan emas dan perak pun tidak bisa menandinginya. Ya kan, jalan-jalan hikmat ini. Inilah jalan-jalan hikmat yang sedang saya bagikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu inginkan menjadi orang yang berhikmat seperti Salomo, diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Inginkan menjadi seperti Ayub yang dikatakan bagaimana dia adalah orang kaya, yang paling kaya di negerinya. Dan saya nanti ya, saya belum sampai ke pengajaran itu, tapi nanti saya akan share bagaimana kenapa Ayub saya bisa berkata ya, kan tidak tertuliskan di Alkitab, tetapi saya bisa mengatakan bahwa Ayub adalah orang paling bijaksana sebelum Salomo ya. Di perjanjian lama, orang yang paling bijaksana sebelum Salomo adalah Ayub. Tapi saya belum sampai ke sana. Saya hanya mau menekankan betapa pengajaran itu penting, betapa hikmat Allah itu penting Bapak Ibu ya. Ya mungkin saat ini engkau belum nyambung misalnya ya, ada, karena saya merasa ada di antara Bapak Ibu yang merasa, nih Bu Ciara ngomong apa sih, saya ini lagi susah nih, saya ini lagi sedih, saya ini lagi terjerat oleh hutang pihutang, saya butuh solusinya. Sedangkan Bu Ciara ngomongin sesuatu yang mungkin gak nyambung menurut Anda. Tetapi jikalau Anda mengerti, makanya sabar dulu. Roh Kudus, tolong berikan kami kesabaran, berikan kami pengertian, berikan kami roh yang mau diajar oleh firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, engkau yang saat ini masih ada dalam situasi ya mungkin engkau tidak dijerat hutang pihutang atau dibelenggu oleh masalah, atau mungkin engkau tidak dibelenggu oleh sakit penyakit, tetapi engkau dibelenggu oleh kesusahan. Perhatikan, berarti Anda, mohon maaf ya, firman Tuhan ini tidak menghakimi, tetapi firman Tuhan ini menolong kita untuk bercermin apakah kita sudah ada di jalan-jalannya Tuhan. Karena kalau engkau sudah menghidupi jalan kehidupannya, pastilah sukacitamu itu berlimpah-limpah. Karena ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin, tidak bisa maksud saya, firman Tuhan ini tidak salah. Kalau kita belum mengalaminya, bukan berarti Tuhan yang gagal menepati janjinya. Tetapi Bapak Ibu, ini yang jarang
diperdengarkan. Ya mungkin saya yang jarang dengar ya, mungkin Bapak Ibu sering dengar. Tetapi saya jarang mendengar gereja-gereja Tuhan memperdengarkan bahwa kalau memang kita belum mengalami janji Tuhan, maka periksa apakah ada pemikiran-pemikiran kita, apakah ada perkataan-perkataan kita, apakah ada hati kita, apakah ada perbuatan-perbuatan kita yang belum diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena untuk mengalami janji Tuhan seperti ini ya, sukacita berlimpah-limpah, nikmat senantiasa di tangan kanannya, itu kita harus mau menundukkan diri kita dulu, menyelaraskan pikiran kita, emosi kita, perkataan kita, perbuatan kita dengan firman Tuhan. Ya, saya bisa saksikan ya. Mohon maaf sekali lagi, saya menyaksikan itu bukan untuk menyombongkan diri. Saya juga masih belajar banyak hal yang masih Tuhan gembleng saya terus-menerus ya. Tetapi saya menyaksikan ini dengan segala kerendahan hati untuk menginspirasi dan mengimpartasi Bapak Ibu semua supaya engkau juga mengalami janji Tuhan ya. Bapak Ibu, sukacita saya yang berlimpah-limpah itu bukan ketika ya sebagai manusia normal saya juga bersukacita lah ketika diberikan berkat Tuhan atau ya misalnya dikasih berkat dan lain sebagainya. Tetapi saya mau perkatakan ya bahwa sesungguhnya sukacitamu itu ada sukacita yang jauh melebihi ketika engkau menerima berkat atau mungkin engkau dikasih kado, engkau dikasih duit, dikasih bonus sama bosmu gitu. Ada sukacita yang berlimpah-limpah ketika engkau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ketika engkau memuji dan menyembah Tuhan. Memang ini sukar dimengerti oleh manusia jasmani. Tetapi saya mengundang Bapak Ibu untuk mengerti, karena yang di dalam ini harus diperbaharui dulu. Yang ada di dalam rohmu itu ya, yang ada di dalam jiwamu itu harus diperbaharui oleh roh Allah yang ada di dalam dulu. Sehingga berkat Tuhan, sehingga pemulihan, sehingga kesehatan, kesembuhan itu bisa termanifestasi keluar. Masih ingat Bapak Ibu kitab 3 Yohanes 1 ayat 2 ya. Oke, kita buka deh ayatnya. Sebetulnya saya itu sedang mau membahas apa arti mur ya. Itu pembahasan kita, tetapi saya percaya ini bukan kebetulan. Roh Kudus membawa saya ke sini karena saya merasa banyak dari Bapak Ibu yang sedang mengalami pergumulan kehidupan, sedang dikejar oleh hutang dan gak tahu bagaimana cara untuk membayarnya. Iya kan? Kau sedang dibelenggu oleh kesusahan. Oke. Sebentar ya, saya buka ayatnya. Tiga Yohanes, mohon maaf ya. 3 Yohanes 2. 3 Yohanes 1 ayat 2, mohon maaf. 3 Yohanes 1 ayat 2 ya, saya bacakan. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam versi New King James Version-nya saya tidak akan buka, tetapi saya akan terjemahkan seperti ini ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau makmur dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur. Bapak Ibu kalau nggak percaya boleh buka sendiri versi New King James Version-nya ya, atau dalam versi lainnya
Ada yang berkata seperti ini, saudara-saudara, saya berdoa lebih dari segala sesuatunya supaya engkau makmur dalam segala sesuatu dan sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu makmur. Jadi Bapak Ibu, kuncinya sebelum engkau mengalami berkat Tuhan secara materi, berkat kesembuhan dan lain sebagainya ya, sesungguhnya kuncinya itu apa yang ada dalam jiwamu, ya kan? Makanya Tuhan itu gak salah kan? Kitab Mazmur 16 berkata, dia memberitahukan kepada kita ini terlebih dahulu jalan-jalannya, bagaimana supaya kita sampai ke sana, ya kan? Setelah itu, setelah kita menghidupi jalan-jalannya, ada proses-proses Bapak Ibu, ya kan? Nah, setelah kita menghidupi jalan-jalannya, kita akan menikmati sukacita yang berlimpah-limpah. Seperti yang saya sharekan kepada Bapak Ibu ya. Kemarin memang Tuhan izinkan saya pergi bersama dengan keluarga ya. Tetapi yang membuat saya sukacita berlimpah-limpah itu bukan ketika saya, mohon maaf ya, jalan-jalan, shopping gitu. Bukan itu yang membuat saya sukacita berlimpah-limpah itu ya. Tetapi ketika Roh Kudus menolong saya, memampukan saya ya, menjadi melakukan firman Tuhan. Roh Kudus menggerakkan saya melakukan sesuatu ya, dan ketika saya lakukan itu, waduh Bapak Ibu, sukacita itu yang di dalam itu yang membuat perjalanan yang bagi saya itu membosankan sekali. Mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu kesannya gimana sih? Wah, ya tapi buat saya sebetulnya membosankan sekali. Saya termasuk orang yang gak suka shopping sih Bapak Ibu ya. Mungkin langka di dunia ini ya. Tetapi saya termasuk orang yang gak suka muter-muter di mall. Itu saya paling gak suka Bapak Ibu. Bagi saya itu sangat-sangat membosankan. Nah kebetulan karena saya waktunya keluarga, saya sama anak dan suami. Dan kebetulan kita pergi itu ke tempat shoppingnya anak. Maksud saya anak saya senang sekali dengan yang ada di mall itu. Dan bagi saya sangat boring sekali, walaupun ada baju, ada tas, ada apalah, barangnya wanita ya, tetapi bagi saya boring sekali, membosankan sekali. Tetapi karena sukacita itu ya, yang dari dalam itu melimpah-limpah, membuat perjalanan yang boring itu jadi perjalanan yang penuh dengan sukacita. Nah, sukacita melimpah-limpah di hadapan engkau. Nah Bapak Ibu, engkau tidak akan bisa sampai kepada sukacita yang berlimpah-limpah itu sebelum engkau melakukan atau berjalan di dalam jalan-jalannya. Dan engkau tidak akan bisa berjalan di dalam jalan-jalannya sebelum engkau mengetahui jalan-jalannya. Nah inilah jalan-jalannya ya Bapak Ibu. Sabar, pasang seat beltmu untuk mengerti jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalan-jalannya dunia. Kalau jalan-jalannya orang dunia apa? Ya, me first. Apa tuh? Itu Bu Ciara, me first. Me itu saya. First itu pertama ya. Saya dulu. Saya menjadi ingat kitab Amsal berkata seperti ini ya. Ada anak lintah, masih ingat? Mari kita cari ayatnya ya. Anak lintah apa? Give me. Masih ingat? Saya cuman ingat dalam versi New King James Version-nya ya. Sebentar, saya buka ayat firman Tuhannya. Saya cari dulu ayatnya ya. Ada yang tahu ayatnya di mana? Bapak Ibu?
Saya lupa deh ayatnya di mana. Ada yang tahu? Give me, give me, give me, give me, anak lintah ya. Ini adalah jalan-jalannya dunia. Saya mau sebelum itu ya, sebelum lebih jauh membahas firman Tuhan. Nah, Amsal 30 ayat 15. Oke, kita buka. Jalannya orang dunia. Kita jangan mau berjalan seperti jalannya orang dunia. Karena kalau engkau berjalan seperti jalannya orang dunia, engkau tidak akan sampai kepada jalan-jalannya Tuhan. Engkau akan binasa seperti orang dunia. Oke, Amsal 30 ayat 15. Si lintang mempunyai 2 anak perempuan. Apa itu? Untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal bahkan ya, yang tak pernah berkata cukup. Yakni dunia orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Bapak Ibu paham apa yang dimaksud dengan ayat firman Tuhan ini? Ini berbicara simbolik sekali lagi ya, simbolik tentang Anda dan saya. Oke deh, bukan tentang Anda dan saya deh, tentang tetangga yang ada di live streaming sebelah. Kasihan ya tetangga yang ada di live streaming sebelah disebut-sebut melulu namanya. Oke, bukan tentang bapak dan ibu ya. Kalau tentang bapak dan ibu nanti saya dibilangnya menghakimi deh ya. Jadi ya udah tentang tetangga yang ada di live streaming sebelah. Itu adalah berbicara tentang orang dunia yang selalu tidak puas dengan kesenangan dunia. Jadi selalu berkata untukku, untukku, untukku dulu. Makanya kenapa ada keributan tentang harta warisan. Kenapa ada keributan dalam perusahaan. Ada iri hati, ada kecemburuan. Untukku, untukku, untukku. Nah, inilah jalan-jalan dunia ya. Tetapi jalannya firman Tuhan adalah berbeda sama sekali dengan jalan-jalannya dunia. Dan kita akan masuk tentang pembahasan kitab Matius yang kemarin. Bagaimana orang bijaksana itu mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan ketika dia mempersembahkan yang terbaik dari harta perbendaharaannya, yakni emas, kemenyan, dan mur. Itu berbicara tentang persembahan hidup yang menjadi persembahan. Berbeda ya Bapak Ibu ketika kita menyembah Tuhan, kita memuji, menyembah Tuhan. Ini saya katakan menyanyi memuji Tuhan itu persembahan yang gratis. Gratis kenapa? Karena nggak pakai uang, bukan hanya dengan mulut kita memuji Tuhan yang gratis. Bayangkan yang gratisan pun masih ada dalam umat Tuhan yang pelit, ya kan? Pelit memuji, mengucap syukur sama Tuhan. Apalagi ketika kita disuruh mengorbankan misalnya harta perbendaharaan kita. Rasa-rasanya ya sebetulnya Bapak Ibu sama seperti Paulus berkata tentang jemaat di Makedonia ya. Jemaat di Makedonia ini siapa sih? Ini adalah jemaat yang miskin sekali. Tetapi di tengah-tengah kemiskinannya mereka itu begitu murah hati. Kenapa mereka murah hati? Bapak Ibu kalau paham ini ya, paham ini nyambung semua dengan bagaimana orang Majus mempersembahkan persembahan yang terbaiknya. Kenapa orang Majus bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Karena terlebih dahulu dia memberikan hidupnya. Itu adalah simbolik emas, kemenyan, dan mur. Itu simbolik penyembahan. Nah demikian pula jemaat yang miskin di Makedonia ini dikatakan kata Rasul Paulus, mereka terlebih dahulu memberikan diri mereka kepada Tuhan, baru mereka memberikan diri mereka kepada kami. Diri mereka, jiwa mereka, hidup mereka dipersembahkan dulu kepada Tuhan.
Maka ketika kita mau mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, baru kita mau mempersembahkan kocek kita, baru kita mau mempersembahkan harta kita. Kalau jiwa kita, hidup kita belum dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan, kita juga tidak akan pernah bisa mau mempersembahkan sesuatu pun yang apalagi yang terbaik dari hidup kita. Ada perbedaan besar Bapak Ibu, bagaimana cara dunia, jalan-jalannya dunia dengan jalan-jalannya firman Tuhan, dengan jalan-jalannya hikmat. Jalan-jalannya hikmat itu adalah jalan-jalannya Kristus, jejak telapak kakinya Kristus, jejak jalan salib. Itu adalah teladan kita. Nah, ini berbicara tentang mur yang dipersembahkan oleh orang Majus. Mur itu lambang penderitaan, lambang salib ya. Lambang jika seseorang mau mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, dia juga harus mau mengambil bagian di dalam penderitaan. Nah, tetapi Bapak Ibu, bukan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Tetapi apa sih penderitaan yang dimaksudkan dari simbolik dari arti mur itu ya? Oke, saya baru mau masuk nih, sudah pukul 4.44 ya, padahal saya baru mau masuk membahas tentang arti dari mur ini. Tetapi Bapak Ibu, percayalah, ketika engkau menangkap dan mengerti firman Tuhan ini dan melakukannya, engkau tidak akan pernah lagi sama, dan engkau tidak akan pernah lagi, perhatikan ya, tinggal lama dalam pergumulanmu itu, dalam kesusahanmu itu. Ya memang ada proses, tetapi engkau tidak akan pernah tinggal lama di situ. Bapak Ibu, jangan perhatikan komentar-komentar, tetapi jangan biarkan sesuatu pun mencuri kebenaran firman Tuhan ini, karena ketika engkau mengerti dan menghidupinya, engkau tidak akan pernah sama lagi ya. Saya ini berkata-kata dari pengalaman, bukan hanya dari knowledge ya. Bersyukur Tuhan kasih saya pewahyuan hikmat ya, roh pewahyuan hikmat sehingga bisa mengerti firman Tuhan. Tetapi ya ini bukan hanya saja kepada saya rindu membagikannya kepada Anda semua, karena jikalau Anda mengerti ini, engkau tidak akan pernah lagi menjadi sama ya. Arti dari mur itu ya, tadi saya sudah membacakan bagaimana jalan-jalannya dunia ya. Ingat, jalan-jalannya dunia untukku dan untukku. Aku nomor 1 ya. Itu tidak kenal puas, tetapi jalannya Tuhan adalah berbicara tentang penderitaan dan pengorbanan, tentang teladan Kristus. Itu yang direpresentatifkan oleh mur yang dipersembahkan oleh orang Majus ini. Jadi ketika orang Majus itu mempersembahkan mur kepada Tuhan, dia berbicara, aku juga mau Tuhan mengambil bagian dalam penderitaan dan pengorbanan, mau mengikuti jalan-jalanmu. Nah, siapa saat ini di antara Bapak Ibu yang bijaksana, yang mau menghidupi jalan-jalannya Tuhan? Memang enggak seperti jalan-jalannya orang dunia ya. Tetapi percayalah, kalau engkau ingin mengalami kemuliaan sama seperti bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan, bahkan diberikan nama di atas segala nama ya, jalannya hanya satu, jalan salib, jalan penderitaan ya. Tetapi sekali lagi, bukan penderitaan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Misalnya apa? Sakit penyakit, itu udah dibayar Bapak Ibu ya di atas kayu salib. Misalnya
kemiskinan, kemelaratan, hutang piutang, itu sudah dibayar di atas kayu salib. Engkau harus paham itu, engkau harus tahu bedanya ya, supaya jangan terkecoh. Misalnya engkau dilanda oleh kemelaratan dan engkau berkata, ini saya lagi nanggung salib. Bukan Bapak Ibu, itu engkau sedang dijajah oleh musuh ya. Kalau misalnya engkau lagi sakit, engkau berkata, saya sedang nanggung salib. Itu bukan nanggung salib, itu salah ya. Tuhan Yesus sudah menanggung salibmu. Oke, saya masuk ke pembahasan ya. Ke catatan saya, tadi belum melihat catatan saya. Belum melihat contekan saya ya. Nah, kita belajar sekarang tentang arti dari mur itu. Ya, mur itu sesungguhnya pertama kali disebutkan di Alkitab, Bapak Ibu, segala sesuatu ya, kalau engkau belajar Alkitab itu segala sesuatu yang disebutkan pertama kali di ayat Alkitab itu adalah penting ya, itu adalah sesuatu yang penting. Demikian pula mur itu pertama kali disebutkan di Kejadian 37 ayat 25. Ya, saya bacakan ya. 37 mulai dari Kejadian 37 ayat 22 deh ya, saya bacakan sampai 25. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya Ruben ini ya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa kembali kepada ayahnya. Ya, sebelum saya membacakan ini lebih lanjut, saya mau menceritakan backgroundnya sedikit. Jadi ini adalah firman Tuhan yang kita baca ini berbicara tentang Yusuf. Bagaimana saudara-saudaranya bermufakat untuk membunuh Yusuf karena mereka jealous, karena mereka iri hati dengan mimpi-mimpi yang Tuhan berikan kepadanya, dan karena ayahnya memang pilih kasih kepada Yusuf ya. Ayahnya memberikan, oke, saya lanjut deh ya. Ayat 23 berkata, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Perhatikan, jubah maha indah yang dipakainya itu. Ya, nggak heran ya saudara-saudaranya iri hati karena ya papanya Yakub memberikan kepada Yusuf only ya, hanya Yusuf jubah maha indah, dikatakan maha indah. Sebetulnya jubah maha indah ini adalah simbolik ya Bapak Ibu, simbolik tentang urapan Tuhan, tentang penyertaan Roh Kudus dalam hidupmu ya. Ini adalah simbolik, ini mengacu kepada Tuhan Yesus ya. Ini bercerita, sebetulnya cerita Yusuf ini simbolik tentang Tuhan Yesus, karena Yusuf ini dikatakan memakai jubah maha indah. Jubah maha indah ini lambang daripada urapan, dan Tuhan Yesus sendiri arti nama Mesaya itu dalam bahasa Ibrani-nya itu artinya yang diurapi Tuhan. Ini adalah berbicara simbolik tentang penderitaan Yusuf dan juga penderitaan Tuhan Yesus yang harus Tuhan Yesus tanggung. Ya, oke, saya lanjut lagi. Ayat ke-24, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Ayat ke-25, kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa, perhatikan, damar balsam, damar ladan, dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Nah, damar ladan saya nggak paham juga bahasa Indonesia ya, tetapi bahasa versi New King James Version-nya dan versi NIV, versi yang lain-lainnya berkata itu adalah mur yang dibawa oleh
pedagang-pedagang ini ya. Ini sekali lagi simbol daripada penderitaan yang Yusuf harus jalani. Ini juga simbol tentang penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib ya. Simbol salib ya. Yusuf itu juga harus memikul salibnya, bukan menanggung penderitaannya sebelum dia mengalami promosinya Tuhan. Penderitaan apa? Saya di sini berbicara bukan penderitaan misalnya engkau nyolong dan engkau ketangkep udah gitu masuk penjara. Bukan itu ya. Itu namanya penderitaan karena dosa, karena upah dosa adalah maut, bukan? Tetapi ini berbicara tentang penderitaan yang harus dialami oleh orang-orang percaya karena mereka mengikuti Tuhan. Ini berbicara tentang kita menyalibkan daging kita, ya, memikul salib kita. Ya kan, paham kan ya sampai di sini. Nah, ketika kita berkata kita mau menjadi penyembah Tuhan sama seperti orang bijaksana, orang Majus ini, maka kita juga mau meneladani jalan-jalannya, mengambil bagian di dalam penderitaannya. Ya kan? Penderitaannya seperti Yusuf. Bapak Ibu, kalau dia itu, Bapak Ibu jangan perhatikan, oh dia menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di negeri Mesir. Tuhan memakai dia bahkan menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini simbolik tentang berbicara tentang Tuhan Yesus datang ke dunia mengalami penderitaan ya, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dunia ini ya kan, sama halnya ya dengan Yusuf ya. Nah, tetapi sebelum Yusuf dipromosikan Tuhan, lihat betapa begitu banyak salib-salib yang harus dia pikul. Dia punya berbagai macam alasan untuk memiliki kepahitan kepada saudara-saudari, nggak ada saudari ya, kepada saudara-saudaranya, bukan? Oh, ada saudarinya ya, tapi saudarinya tidak ikut ya. Tetapi bagaimana apa yang dia lakukan? Dia memilih untuk mengampuni, bukan? Padahal dia punya berbagai macam alasan untuk memiliki kepahitan, untuk memiliki kebencian, dan untuk memiliki dendam. Tetapi dia memilih untuk menyalibkan dagingnya. Kenapa saya tahu? Saya tahu karena di akhir ceritanya Yusuf berkata seperti ini, jangan salahkan dirimu ya kan kepada saudara-saudaranya, tetapi Tuhanlah, engkau merancang-rancangkan, mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan memakai semuanya itu untuk kebaikan kan, untuk supaya Yusuf bisa menolong banyak orang dari kelaparan, bukan? Ya kan, kita melihat betapa Yusuf itu legowo gitu, nggak ada kepahitan sama sekali. Kalau dia kepahitan, dia tidak akan sampai kepada promosi yang dia dapatkan di rumahnya Potifar, bukan? Ya kan, kalau dia punya kepahitan, Bapak Ibu, engkau tidak akan sampai kepada promosi demi promosi. Walaupun di rumah Potifar ada salib lagi yang harus dia tanggung. Ketika dia menolak untuk tidur sama istrinya Potifar, bukan? Ya kan, itu salib yang harus dia tanggung saat ini. Ya mohon maaf ya, saya tidak menghakimi. Tetapi ketika engkau kompromi dengan dosa, engkau tidak, maksud saya, ketika engkau kompromi dengan dosa, engkau tidak tahu betapa banyak promosi-promosi Tuhan yang kau sedang lepaskan, yang kau sedang tukar dengan dosa-dosamu yang sementara itu sudah mencuri promosi-promosi Tuhan yang jauh lebih besar daripada yang dapat engkau bayangkan, yang jauh lebih dahsyat daripada apa yang dapat engkau
pikirkan ataupun doakan. Ketika kau kompromi dengan hal-hal yang kecil, memang selalu ada pengampunan ketika kau datang kepada Tuhan. Karena itu adalah nature-nya Tuhan, pribadinya Tuhan pengampun. Tetapi engkau tidak akan pernah sampai kepada mohon maaf ya, seperti Yusuf tidak akan pernah sampai menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di Mesir. Kalau dia mau tidur dengan tante Potifar, paling oleh karena penderitaan yang telah dia pikul, karena Tuhan itu adil. Bukan, Tuhan itu adil. Karena Yusuf sudah mengalami begitu banyak penderitaan oleh karena saudaranya, mungkin Tuhan mengizinkan Yusuf dipromosikan menjadi gubernur, sama seperti Potifar, ya kan? Mungkin Yusuf hanya sampai kepada orang kaya saja, ya kan? Orang kaya saja, tetapi tidak akan sampai kepada promosi yang Tuhan rancangkan dalam pikirannya. Nah, Bapak Ibu, Anda ini tidak tahu ya. Anda dan saya, mohon maaf, saya tidak mau menghakimi. Tetangga di live streaming sebelah ya, tidak tahu betapa dahsyat dan luar biasanya rancangan-rancangan Tuhan ini untuk setiap Anda dan saya. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang besar yang kita sembah ini, Raja di atas segala raja. Rancangannya itu tidak pernah kecil kepada setiap anak-anaknya. Anda dan saya ini kekasih-kekasihnya Tuhan, kesayangannya Tuhan. Apakah dia pilih kasih gitu? Apakah Tuhan kita pilih kasih? Misalnya untuk Ibu Esther dikasih rancangan yang luar biasa dahsyat, gede. Tapi untuk Kakak Dewi misal ya, karena yang kelihatan di komentar jadi saya bacakan ya. Untuk Kakak Dewi misalnya rancangan yang kecil aja, ini anak emas, ini anak anak apa? Yang satu anak emas, yang satu anak bawah. Enggak tuh, Tuhan itu adil, firman-Nya ya dan amin. Dia bukan manusia ya, sehingga pokoknya dia itu adil. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan ya mungkin Yusuf awalnya juga dia penuh dengan kesusahan, penderitaan ya. Karena ketika Tuhan memiliki mimpi atas Anda dan saya, ya si jahat pun tahu, si jahat pun bisa mensense gitu. Mensense ya, merasakan, tahu sudah ada dalam incarannya, kayak di dalam radar ya, sudah ada di dalam radarnya si jahat. Oh, Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat si A ini. Mari kita gagalkan sama-sama ya. Dan si jahat itu bekerja itu berkelompok ya kan. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di alam roh ya, bahkan ketika kesaksian seorang pendoa ya, dia melihat ke langit ya, langit kita itu udah gelap sekali. Kenapa gelap? Bukan karena awan gitu seperti yang kelihatan secara jasmani, awan yang gelap gitu, tetapi karena roh-roh jahat itu saling berdempet satu sama lain, saling bergandengan menutup. Itu adalah roh-roh jahat, itu adalah lawan-lawan kita. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan, kita ini berjuang bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama kita. Sesama kita itu harus saling mengasihi ya, karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita itu harus saling mengasihi. Tetapi lawan-lawan kita siapa sih? Itu roh-roh jahat di udara ya, penguasa-penguasa teritorial, itu adalah lawan-lawan kita. Mereka lah yang berusaha untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Oke, saya rasa sudah cukup, sudah pukul 5 ya. Sebetulnya saya belum terlalu banyak membahas tentang arti dari mur itu ya, tetapi saya percaya apa yang saya sampaikan ini pasti sudah memberkati Bapak Ibu semua ya. Karena hikmat Tuhan itu sebetulnya adalah pengajarannya Tuhan ya.
hikmat Tuhan itu adalah sebetulnya adalah firman-Nya, dan kita mau belajar dari orang Majus yang bijaksana, mempersembahkan mur kepada Tuhan, yang berbicara tentang bagaimana dia juga mau mengambil bagian di dalam penderitaan salib itu ya. Oke, mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah menerangi mata hati setiap kekasih-kekasih-Mu ini dengan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, ampuni kami kalau seringkali kami toleransi dengan dosa, seringkali kami mengandalkan cara-cara kami sendiri. Oleh sebab itu mungkin saat ini kami terjatuh di dalam kebinasaan, di dalam air mata, di dalam penderitaan. Bukan karena Engkau tidak sayang kepada kami, bukan karena Engkau tidak menunjukkan jalan-jalannya kepada kami, tetapi kamilah yang tidak mengerti jalan-jalan-Mu. Saat ini mohon ampun Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas setiap kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Darah Yesus yang mentahirkan kami. Dan Roh Kudus kiranya tolong kami, berikan kami hati yang mau diajar. Dan berikan kami juga ketaatan. Roh yang takut akan Tuhan. Maka sesuai dengan janji firman-Mu, kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mencari Tuhan, kami tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang saya doa berkat dulu ya. Oke. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosamu, kutuk masa depan, kutuk penderitaan, kutuk hutang pihutangmu sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya berdoa doa berkat darah Yesus yang membukakan tingkap-tingkap langit dari surga dan mencurahkan berkat-Nya kepada Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan, mengalir berkat Tuhan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas usahamu, atas segala yang kau usahakan, yang engkau investasikan, yang engkau tabur dengan hikmat pimpinan Tuhan, diberkati berlimpah-limpah sama seperti Ishak menabur dan menuai 100 kali lipat. Demikian juga kami yang ada di sini adalah anak-anak Abraham, Ishak. Demikian juga kami, apapun yang kami usahakan, yang kami kerjakan, yang kami tabur sesuai dengan pimpinan Tuhan, kami juga akan menuai 100 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, saya merasakan, terima kasih Roh Kudus ya. Malaikat-malaikat Tuhan kembali memberikan berkat-Nya yang baru kepada Bapak Ibu. Nah, seberapa besar engkau bisa menampung berkat Tuhan, sekali lagi itu tergantung kepada Bapak Ibu sendiri ya, bagaimana engkau bisa menyiapkan kapasitas hatimu ya supaya diisi oleh berkat Tuhan. Oke, dan ingat terlebih dahulu jiwamu itu ya yang harus menerima berkat, maka akan termanifestasi keluar. Oke, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Saat ini saya berdoa untuk Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Roh Kudus, hamba-Mu mohon, tolonglah
jamahlah, lawatlah setiap kekasih-kekasihmu yang ada di live stream ini yang sedang sakit saat ini. Kasih Tuhan, kuasa Tuhan melawat Bapak Ibu, mengalir kuasa Tuhan, mengalir kuasa Tuhan, menjamah Bapak Ibu semua saat ini. Jadilah engkau bebas, apapun sakit penyakitmu sekarang terima dengan iman, tangkap dengan iman. Kuasa Tuhan mengalir, jadilah engkau bebas. Yang sakit lambung, asam lambungmu normal, lambungmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di bagian lututmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit kepala, sekarang sakit di kepalamu sembuh, jadilah kau bebas. Yang sakit pundak, lengan, yang sakit sendi-sendi, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit pencernaan, sekarang pencernaanmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Pencernaanmu sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Ya, lepaskan Bapak Ibu, lepaskan sakit hati ya, lepaskan semua dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut semua roh sakit hati, roh dendam, roh akar pahit, aku cabut semua, keluar dari anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya lepaskan kasih Tuhan sekarang menyembuhkan hatimu, membalut, menyembuhkan hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang sama sekarang menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Terima kasih kuasa Tuhan mengalir, terus mengalir. Terima kasih Roh Kudus sekali lagi untuk penyertaanmu, untuk jamahanmu, untuk lawatanmu atas kekasih-kekasihmu yang ada di live streaming ini. Hamba mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, puji Tuhan. Ibu Esther hari ini dapat penglihatan apakah? Kalau ada penglihatan langsung ngomong ya, karena saya percaya ini membangun iman daripada Bapak Ibu semua yang ada di live streaming ini. Ya, saya merasakan malaikat-malaikat Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini ya, menjamah Bapak Ibu semua. Ya, oke, mari kita naikkan satu pujian ya. Kita mau menaikkan pujian yang penuh dengan sukacita, karena sesungguhnya sukacita itu adalah perintah Tuhan. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah. Sebentar ya, saya cari lagunya dulu ya. Hai dunia, ya, hore, kita mau bersukacita bersama-sama ya. Sekali lagi, bukan karena keadaanmu ya, sukacitamu itu akan mendahului terobosanmu, akan mendahului mukjizatmu. Gembiralah dan sambut hadamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Rajamu padamu. Hai bumilah penuh hamba, bersoraklah
terus, bersorak-sorak terus, bersorak terus. Gembiralah dan sambut hadiahmu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Dunia gembira, Rajamu berebus. Hai bumilah gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Terima kasih ya Kakak Rahma. Puji Tuhan ya, sudah sembuh. Haleluya. Masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Terima kasih Kak Abi untuk lope-lopenya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, haleluya, puji Tuhan. Semua sudah diberkati, sudah sembuh, sudah sehat, sudah bersukacita ya kan? Ada sukacita. Amin ya, sukacitamu itu, puji-pujianmu itu yang akan mendahului mukjizatmu, terobosanmu. Ya, puji Tuhan, Kakak Dewi, ya, Meliana, Kakak Boyle, Ibu Roberta, Kakak Cakarwala, Kakak Permata, Kakak Lubiseni. Ada Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mau didoakan secara khusus, boleh saya membuka kesempatan ya. Ibu Gloria Sitepu telah sembuh, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih untuk kesaksiannya ya, Roh Kudus, terima kasih Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, segala puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, haleluya ya, puji Tuhan. Oke, kita kembali memuji Tuhan. Kakak Vivi, shalom ya. Kakak Vivi ada kasih lagu, cuman saya kurang familiar lagunya. Lagunya apa ya ini? Tapi saya ini kurang familiar lagunya. Cobalah kita nyanyikan sama-sama ya, belajar ya. Mohon maaf kalau saya kurang itu. Lagunya apa ya? Lagunya apa sih namanya? Takut tahu kan hari esok. Nah, itu lagu itu lagu favorit saya, Kakak Wirawati. Tapi saya nggak suka nyanyi liriknya. Kenapa? Takut tahu kan hari esok, gelapkah atau terang ya. Kalau bagi saya tahu hari esok saya. Bapak Ibu juga harus begitu. Kita tahu. Kenapa? Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Orang benar itu jalannya seperti surya matahari yang kian hari kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Nah, makanya saya suka lagu itu ya, takut tahu kan hari esok. Tapi saya bilang, saya tahu hari esok saya karena kata firman Tuhan seperti ini loh. Nah, susahnya Ibu Ciara ya, semua lagu dikritik, pusing lah saya gitu. Ada yang ngomong begitu, ya kita kan harus
kita harus apa namanya kritis. Tuhan pegang hari esok. Tuhan pegang hari esok seperti apa ya lagunya ya? Tuhan pegang hari esok. Kayak gimana ya lagunya? Oh, kayaknya sama deh itu ya. Iya kan? Di sini kan kata-katanya takut tahu kan hari esok. Mungkin langit kan gelap. Ya kan? Ya, ini lagu favorit saya sebetulnya Bapak Ibu. Tetapi saya nggak suka nyanyinya. Kenapa? Saya hanya akan menyanyikan firman. Waduh, sok suci banget gitu ya. Tetapi itulah yang harus kita lakukan kan? Firman Tuhan itu harus kita gemakan berulang-ulang supaya malaikat-malaikat kita itu nggak nganggur. Ya kan, Tuhan sudah memberikan malaikat-malaikatnya kepada kita. Kita perkatakan, kita gemakan, kita nyanyikan. Jangan hikmat dunia yang kita nyanyikan. Oke, kita nyanyi lagu lagi ya, yang gembira, apa namanya? Dari pulau dan benua. Sambil nunggu yang mau didoakan, kayaknya semuanya udah sehat. Kalau begitu, kita naikkan pujian ini, kemudian kita tutup ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria in excelsis Deo. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih juga Kakak Christina, Ibu Linda, Kakak Permata, Kakak Dewi yang ada di komen saya sebutkan. Kakak Orlando, semangat. Ibu Esther ceria sekali katanya. Iya dong, ya di dalam Tuhan. Oke, saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Shalom.